Apa sih keadilan sosial? Apa yang dimaksud dengan Indonesia yang adil? Indonesia yang adil maksudnya tak lain daripada memberikan perasaan kepada seluruh rakyat bahwa ia dalam segala penghidupannya diperlakukan secara adil dengan tidak dibeda-bedakan sebagai warga negara. Itu akan berlaku apabila pemerintahan negara dari atas sampai bawah berdasarkan kedaulatan rakyat. Nah, ini jadi kalimatnya Bung Hatta jelas bahwa untuk mencapai keadilan sosial butuh kedaulatan rakyat. Untuk mencapai kedaulatan rakyat butuh demokrasi ekonomi. Untuk bisa mewujudkan demokrasi ekonomi harus ada komitmen kebangsaan. Yang paling awal tadi, rasa bahwa kita sesama saudara. Komitmen kebangsaan ini ditopang oleh 3 pilarnya tadi. Sosialisme, kesetaraan kemanusiaan, ketuhanan, keadilan dan kebenaran, serta kolektivitas. Dengan kerangka ini Indonesia akan jaya. Oke, demokrasi ekonomi akan melahirkan ekonomi kerakyatan. Ini saya tidak perlu panjang lebar. Kapan-kapan kalau ada waktu kita ngomong di sini spesifik, khususnya tentang organisasi yang diperjuangkan oleh Pak Hatta, namanya koperasi. Sebenarnya koperasi itu luar biasa, visinya besar, cuma kalah oleh logika kapitalisme. Sehingga kalau dengar koperasi kan bayanganmu itu simpan pinjam neng RT-RT, neng RW-RW itu kan ya. Nggak luar biasa sama sekali. Padahal ini Pak Hatta ini belajarnya dari Denmark. Denmark itu sebelum dia merdeka sukses menjalankan model sistem ekonomi koperasi ini. Dan menurut beliau cocok untuk Indonesia. Yang andalannya kebersamaan. Cuma ya karena salah kelola, persepsi yang muncul di kepala kita itu, bayangannya itu ya cuma koperasi yang tempatnya orang utang, simpen pinjam, terus dibawa lari sama yang bawa itu. Jadi waktunya dapat, nggak dapat, misalnya kan bayanganmu ngono. Tapi enggak, dia sistem yang luar biasa. Salah satu bentuk demokrasi ekonomi yang menuju kedaulatan rakyat itu model yang namanya koperasi. Dia yang bisa menandingi feudalisme, penjajahan, dan sekaligus arus besar kapitalisme. Kalau kita kuat. Saya melihat ada beberapa aliran mungkin dalam Islam yang menggarap juga ranah ekonomi untuk kelompok mereka sendiri. Itu salah satu contoh dan sukses kan. Cuma maunya Bung Hatta ya enggak skala kecil, skala-skala besar. Untuk Indonesia. Cuma kapan-kapan kita belajar seperti apa maunya Bung Karno. Mungkin kapan-kapan kita ada sesi tentang ekonomi. Oke, koperasi sendinya 2, solidaritas dan individualitas. Sedikit saya jelaskan, kalau solidaritas jelas, karena koperasi itu kebersamaan, individualitas itu orang tetap harus punya identitas, punya harga diri, baru dia bisa kerjasama. Jangan korbankan identitasmu, individualitasmu. Kayak pluralitas itu ada ketika ada singularitas. Ada aku, ada kamu, ada dia. Terus kita kerja bareng-bareng. Bukan aku, kamu, dianya dicuekin aja. Yang penting cita-citanya enggak. Individu. Terus kita kerja bersama secara solider. Jadi kamu enggak harus membuang individualitasmu. Kalau ada individu yang harga dirinya jatuh, nilai dirinya hilang, eksistensinya enggak dianggap, yang terjadi bukan kebersamaan, tapi penjajahan. Maka tetap harus ada individualitas. Setiap orang pertahankan karakternya masing-masing. Nah, itu 2 sendinya koperasi. Ya, next time kita ngomong itu. Nah, ini juga lebih detail lagi. Katanya Bung Hatta, pembangunan ekonomi itu ojo ngawur. Jangan yang penting dapat hasil banyak, dapat uang banyak, investasi membanjir. Tidak semata-mata itu. Kalau zaman Orde Baru lebih mending ada GBHN. Negara mau dibawa kemana jelas, meskipun kemananya juga tidak terlalu jelas. Tapi hari ini dibawa kemananya kita bingung.
kita mau habis-habisan membangun infrastruktur. Itu kalau ditanyakan lagi, setelah infrastruktur terbangun mau apa? Terus pokoknya tanyakan aja mau apa. Itu kalau bisa jawab berarti tersistem. Tapi kalau masih bingung nyari-nyari jawaban, nah itu berarti nggak tersistem. Pak, saya mau cepat-cepat lulus. Kalau sudah lulus cepat mau apa? Kamu ini, enggak tahu ya Pak. Pokoknya lulus lah Pak. Itu berarti enggak jelas. Harus jelas. Mau apa? Ini loh Pak, kalau sudah lulus saya mau ini. Kalau ini tercapai mau ini. Kalau itu tercapai mau ini. Puncaknya pembangunan ekonomi harus satu, kemakmuran. Bagi semua anggota. Kayak koperasi. Nah Indonesia ini kalau dianalogikan koperasi besar, ya semua anggotanya harus merasakan kemakmuran dan harus dapat SHU. Kalau SHU-nya hanya untuk orang-orang besar, orang-orang elit, berarti belum nyampe pada kemakmuran. Kalau katanya Hatta, paling tidak semua warga Indonesia harus bisa makan, punya pakaian, punya perumahan, kesehatan sama pendidikannya terjamin. Ini minimal, bukan maksimal. Minimal ini terjamin, itu baru disebut makmur untuk semua rakyat Indonesia. Nah, parameternya apa negara itu makmur? Daya beli masyarakatnya tinggi. Parameternya apa daya belinya tinggi? Produksi meningkat. Kalau produksi meningkat, otomatis tenaga produktifnya juga pasti sudah banyak. Untuk bisa meningkatkan produksi yang punya dampak pada kemakmuran, distribusinya harus bagus. Untuk distribusinya bagus, infrastrukturnya harus bagus. Dan semua itu bisa jalan kalau rencananya teratur dan konsekuen. Bukan cuma rencananya teratur, nggak dijalankan secara konsekuen. Itu kan cara berpikirnya detail. Kita ingin kemakmuran. Cuma tidak akan bisa makmur kalau daya beli masyarakatnya rendah. Tuku beras wera kuat. Beli baju aja setahun sekali. Makan daging cuma nunggu kurban. Misalnya. Loh ini kan daya belinya rendah. Untuk daya belinya tinggi, aspek produksinya kan harus tinggi. Dunia produksi kita nggak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Ya meskipun untuk bisa produksinya luar biasa kan kita butuh tenaga-tenaga terdidik yang produktif. Berarti pendidikan juga harus hidup. Cuma setinggi apapun produksi, kalau distribusinya tidak bagus, tidak ada gunanya. Maka kita butuh distribusi yang bagus. Distribusi yang bagus butuh infrastruktur yang bagus. Infrastruktur distribusi sehingga melahirkan tenaga produksi yang luar biasa, nilai produksi meningkat, sehingga daya beli rakyat meningkat, mereka bisa beli makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan terjamin. Itulah kemakmuran. Jadi ini ada rancangan besarnya. Tidak ujuk-ujuk, yang penting semua orang kaya, yang penting tidak bisa. Kalau zaman dulu dirancang dari awal. Nah ini beberapa contoh bahwa Hatta itu sering dituduh tidak Islam. Hatta dianggap aktor yang membuang 7 kata dalam Pancasila dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu dianggap gara-gara Hatta yang ACC itu terus itu dibuang. Enggak. Berarti Hatta itu sekuler, anti-Islam. Enggak. Hatta orang yang sangat religius. Bahkan ada cerita setiap kali Jumatan Hatta itu enggak pernah jadi orang kedua yang hadir. Selalu jadi orang pertama. Mobilnya serinya B17845 itu selalu di Masjid Matraman itu datang paling awal pasti. Itu salah satu contoh komitmennya pada Islam. Di banyak tulisan dia ngomong tentang Islam. Hatta juga nulis tentang ilmu dan agama. Dia nulis. Kemudian beberapa khutbahnya juga dibukukan. Jadi wawasan Islamnya lumayan bagus. Ini istilah dari Hatta. Islam gincu dan Islam garam. Nah ini oke ya. Ini khas juga. Kalau kemarin kan Soekarno punya Islam Sontoloyo. Kalimatnya kan agak wow, Sontoloyo. Tapi kalau Hatta ini sopan. Jadi kalimatnya Islam gincu dan Islam garam.
Itu ada beberapa anak muda yang menghadap Hatta dan mengkritik Hatta, sampean ini lama-lama jadi orang sekuler. Agamanya ditinggal. Tidak kayak Pak Nasir. Ya, Nasir ini kan kelompok agamawan yang juga jadi pejabat. Cuma komitmen Islam formalnya lebih kuat. Nah, yang minggu lalu debat juga sama Soekarno. Jawabannya Hatta, loh enggak, kita berdua itu punya gaya yang berbeda dalam menerjemahkan agama dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan saya dengan Nasir ibarat segelas air di depan saya ini, yang tampaknya begitu bening dan transparan. Nah, cobalah masukkan setetes ginju. Ginju itu lipstick. Dan aduklah. Warnanya jelas berubah, namun rasanya tidak berubah. Tapi coba masukkan setengah sendok garam dan kemudian aduk. Warnanya tidak akan berubah, namun rasanya berubah. Nasir menganggap Islam seperti ginju, sementara saya menganggap Islam seperti garam. Tanamkan Islam dalam hati pemuda-pemuda dan mereka akan membereskan seluruh negeri ini. Pakailah filsafat garam, tak tampak tapi terasa. Jangan pakai filsafat ginju, tampak tapi tak terasa. Kelihatannya saja kamu sangat Islami. Contohnya ngono, jubahe berkibar-kibar, jenggotnya, surbannya mungkin. Tidak salah, cuma itu bisa jadi cuma ginju kalau rasanya tidak rasa Islam. Kalau orang lihat malah takut. Waduh, alamat kacau ini kalau sudah ada kelompok ini misalnya. Loh, ini kan kelihatannya warnanya warna gincu merah, kuetok Islam tenan, nggak mungkin nggak Islam kalau sudah gitu. Tapi rasanya bisa jadi ndak. Maunya Hatta, meskipun kamu ndak seperti itu, sebarkan Islam dalam rasanya rasa Islam. Pancasila itu nggak usah disebut ada kalimat syariah Islam, sudah sangat Islami. Itulah Islam garam. Kita menolong orang lain itu Islam dan sangat Islami. Kita saling menyapa orang lain itu sangat Islami, meskipun tidak pakai akhi, ukhti, ikhwan. Ya. Ikhwani fillah itu padha wae kalau piye sama aja sebenarnya. Itu loh. Nah, iya. Jadi habis ya akhi ya ukhti terus maki-maki. Malah jadinya cuma ginju. Jadi Islam garam. Di mana-mana terasa. Itu kan yang dikeluhkan oleh Abduh itu kan. Di timur saya lihat Islam banyak, tapi nilai-nilai Islam mati. Di barat Islam tidak saya temukan, tapi nilai-nilai Islam hidup. Jadi rasanya sangat Islami, bahasanya Abduh begitu waktu dia tinggal di barat. Tapi di Islam, aduh, begitu masuk kamar mandi, aduh, tulisannya, kamu coba ke terminal apa kan, tulisannya di terminal itu kamar mandi, wah luar biasa. Kadang-kadang tempat wudhu juga ditulisi, I love you Sri, terus bawahnya lagi. Iya, saya sering gitu kok. Yang kamar mandi bawahnya, jangan coret-coret, ini tempat wudhu. Sebelahnya, kamu juga coret-coret tuh. Yang sini lagi, semuanya kok tadi. Ya wong Indonesia wis cirine ngono kuwi. Jangan ngomong jorok gitu kan. Kamu itu juga bilang jorok. Loh itu kan cuma rame wis. Jadi enggak. Islamnya Islam garam. Terasa meskipun tidak harus kelihatan. Jangan Islam ginju, sudah kelihatan tapi nilainya tidak ada. Begitu dengar orang takbir, harusnya yang terbayang, yang muncul di kepala, kebesaran Allah. Luar biasanya ajaran Islam. Tapi kalau kamu di jalan tiba-tiba ada orang teriak Allahu Akbar, kamu mesti lari. Wah, anggap ada kerusuhan nih. Kerusuhan ini mesti kan mesti gitu. Kalimat takbir itu sekarang traumatik sifatnya nih. Itu hati-hati. Kita kehilangan garamnya, kehilangan rasanya. Jadi jawabannya Hatta, tidak usah. Tidak berarti kalau kata-kata Islam hilang dari situ, terus Islamnya hilang.
Kalau hanya gara-gara kata-kata Islam hilang terus Islammu hilang, sedalam apa keimananmu? Nah, itu kan kritiknya Hatta kan begitu. Masuk hanya gara-gara dibuang dengan menjalankan kewajiban syariat Islam bagi pemeluknya, terus kamu nggak menjalankan syariat Islam, kan enggak. Kamu kan tetap bisa menjalankan. Kalau hanya gara-gara kata-kata itu hilang, itu sebenarnya nanti arah diskusinya ke sana. Jadi Islam ginju dan Islam garam. Terus Islam itu karakter utamanya katanya Bung Hatta damai. Damai aman ya, bukan damai versi polisi. Kalau damai versi polisi kan biasanya urusannya melanggar. Damai aja lah Pak, kita kan Islam misalnya. Enggak, bukan itu maksudnya damai itu. Ini waktu Bung Hatta mengomentari perang Padri. Perang Padri itu kan perang sesama Muslim antara kelompok adat sama pembaharu. Yang mempertahankan tradisi sama yang melakukan pembaharuan. Sebenarnya dua-duanya sama-sama benar. Komunikasinya yang tidak jalan, akhirnya terjadi perang sekitar tahun 1920-an sampai 1940-an. Itu yang kemudian Belanda masuk. Akhirnya di tengah-tengah jalan semuanya sadar bahwa kita ternyata ditunggangi Belanda, dipermainkan Belanda. Sehingga akhirnya jadi perang melawan Belanda. Jadi itu perang Padri. Katanya Bung Hatta, ini orang-orang ini kok lupa ya. Mereka lupa bahwa hukum setinggi-tingginya dalam Islam ialah damai. Damai membawa kesejahteraan kepada segala golongan dan memperbesar rasa bakti pada Tuhan yang Maha Kuasa. Di atas dasar damai itu, Nabi Muhammad membiarkan berlaku hukum kebiasaan di tanah Arab yang menjamin keselamatan umum. Jadi katanya Hatta, hukum-hukum sosial, muamalah yang bisa menjamin keselamatan, kedamaian itu zaman Nabi tetap dibiarkan hidup. Muamalah ya, bukan yang hukum ibadah. Tetapi menurut kebiasaan pengikut-pengikut baru dalam Islam yang belum memahami ajaran Islam seutuhnya untuk dunia dan akhirat, lebih fanatik dibandingkan dengan Rasul dan pengikut-pengikut yang pertama. Jadi katanya Hamka, Islam itu sebenarnya damai. Cuma ada orang-orang tertentu yang ilmunya Islamnya belum dalam, kasarnya kan begitu. Baru saja masuk Islam. Ini biasanya fanatiknya luar biasa. Baru ngerti Islam, tidak banyak, sedikit-sedikit. Itu ngalang-alai Kanjeng Nabi gayane. Itu kan kritiknya Hatta kan begitu. Orang-orang ini loh yang bikin ruwet, bikin kacau. Seolah-olah Islam itu ekspansif, seolah-olah Islam itu kasar. Seolah-olah Islam itu senang perang. Padahal Nabi yang diutamakan damai. Makanya Nabi mau melakukan perjanjian-perjanjian, fakta-fakta dengan Yahudi, dengan penduduk lokal Madinah, dan lain-lain. Jadi Islam itu damai. Rumus pertama dalam hubungan sosial. Perhatikan aspek kedamaian. Nah, ini teori Hamka untuk berhubungan dengan negara lain. Kapan-kapan kita bahas tentang hubungan luar negeri. Yang penting boleh bergaul sama siapapun termasuk negara lain. Yang penting mempertahankan harga diri, kemerdekaan dan keselamatan negara. Tidak boleh menjual negara. Kemudian impor boleh untuk yang kita memang butuh. Tidak dalam rangka bisnis nyari keuntungan sehingga padahal di dalam negeri sudah bisa didapatkan. Kan sekarang banyak impor itu pertimbangannya bukan kebutuhan bangsa, tapi keuntungan kelompok perusahaan tertentu. Apalagi yang perusahaan dimiliki oleh para pejabatnya misalnya. Nah, itu sering logika impornya keliru. Katanya Bung Hatta, impor itu ya barang yang tidak bisa kita produksi. Barang yang kita tidak punya kita impor. Bukan barang yang kita punya banyak, kita tetap impor mengejar harga murah, akhirnya yang di dalam mati. Ada negara-negara tertentu yang menjalankan strategi bisnis dumping. Dumping itu mereka ngimpor besar-besaran dikasih harga murah. Jauh lebih murah daripada kalau kita produksi sendiri. Ketika harga sudah murah, kita pakai. Lama-lama kita pakai, kita tergantung.
Kalau kita sudah tergantung, ya sudah nanti perlahan-lahan harganya naik. Karena kita sudah terlanjur pakai itu. Nah itu hati-hati. Yang ketiga, perdamaian internasional. Ya Indonesia itu ya tetap harus cinta damai lah. Karena itu syaratnya kita bisa memakmurkan rakyat. Kalau negaranya kacau, perang tidak mungkin makmur. Kemudian persaudaraan sesama bangsa. Ya kita bangsa Indonesia dengan karakter tadi. Kalau ada orang dengan karakternya sendiri, bangsa yang lain, ya tetap kita pergaulan baik lah. Dulu Timur saudara sebangsa, sekarang mereka punya Timur Leste sendiri. Ya tetap kita bersaudara sama mereka. Itu pergaulan dengan bangsa yang lain. Oke, saya bawa beberapa kalimat cantik untuk teman-teman mahasiswa. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Karakter. Jadi kalau kalian IP-nya jelek itu tidak masalah, asal jangan curang, jangan bohong. Jangan demi IP tinggi terus kamu nyontek. Kamu ke rumah dosennya bawa salak 10 kilo misalnya biar nilainya bagus. Itu tidak jujur. Jadi enggak, nilai bisa dikejar. Asal kamu tekun nanti kamu pinter sendiri. Kurang cakep ya latihan. Kurang cakep ya, cakep itu ahli bukan cakep. Kalau kurang cakep ya diikhlaskan saja. Ya. Kalau kurang cakep itu latihan. Nah, jujur itu kunci. Kalau kalian sudah tidak jujur dan dia jadi habit, itu merubahnya susah luar biasa. Jadi jujurlah, karaktermu dibangun dulu. Oh ini kalimatnya Hatta. Boleh kalian pakai. I'd volunteer to go to prison as long as there are books, because with books I am free. Aku akan sukarela masuk penjara asal boleh bawa buku. Karena dengan buku aku bebas. Jadi terserahlah di penjara sekian puluh tahun gak masalah asal boleh bawa buku. Nah, padahal kalian yang bebas ngelihat buku aja males. Ya kan? Kalau belinya semangat, wah pengen aku buku itu, beli itu. Terus begitu beli, diwalak-walik sedelot, ya ditoto. Tidak dibuka-buka lagi. Nanti kalau ada orang ngomong apa, lu aku punya lo buku itu. Kadang-kadang lupa sudah pernah beli. Ya ternyata ada dulu sudah pernah beli. Itu saking tidak banyak dibukanya. Cirinya gampang, debunya banyak. Begitu ngambil buku mesti gini-gini dulu. Buka itu alamat kamu. Tidak pernah dibuka lemari bukunya. Jadi koleksinya banyak. Kayak kalian download, dibela-belain nyari wifi gratis, download buku-buku, tapi ya terus tidak dibaca. Itu sering. Padahal kalau Hatta di penjara aja mau asal boleh baca. Nah itu Hatta. Terakhir. Ini kalimatnya di salah satu tulisannya. Kalau memang cinta, kejarlah. Jika tidak bisa berlari, ya berjalanlah. Jika tidak bisa juga berjalan, berjalanlah di tempat. Yang penting setidaknya kamu tidak diam. Nah itu Hatta. Ya cinta apapun ya. Kamu selalu kalau saya ngomong cinta, bayanganmu cinta sama lawan jenis. Cinta apapun. Maksudnya punya cita-cita yang kamu inginkan. Itu kan juga cinta. Ya lawan jenis juga tidak apa-apa. Kalau memang cinta, ya kejarlah. Katanya cinta kok meneng wae. Nanti ditembak orang lain nangis. Ya, perlombaan bikin puisi. Nyanyi India ya. Kalau memang cinta ya kejarlah. Wah, apa ya sanggup Pak, saya itu ndak ada modal, ndak ada anu loh. Kalau nggak bisa berlari, berjalanlah. Ya semampumu. Saya jalan aja nggak bisa Pak. Ya jalan di tempat. Yang penting ada gerakannya. Yang penting ada usahanya lah. Jangan diam aja. Ya urusan ditolak kan urusan nasib. Urusan gagal kan urusan yang akan datang. Tapi adalah usahanya. Pengen Indonesia makmur kok diem aja. Kerjaannya mengeluh. Woy. Sumpah woy. Mbok jangan. Yo berusahalah sesuai kadar kemampuanmu. Kalau bisanya jalan di tempat ya jalan di tempat lah. Yang penting jangan diam.
Nah, itu hatta. Ya, ini boleh kalian taruh di kamarmu besar-besar. Kalau memang cinta, kejarlah. Kalau tidak bisa berlari, berjalanlah. Jika tidak bisa juga, berjalanlah di tempat. Jalan di tempat itu kan dapat capeknya saja. Kamu nggak bergerak, tapi lumayan daripada diem saja. Jalan di tempat itu kan kayak kalian baca nggak paham-paham. Itu kan jalan di tempat. Pak, saya sudah baca buku banyak, orang ngerti-ngerti, nggak apa-apa. Yang penting ada aktivitas bacanya. Ada yang pemahamannya cepat sambil berlari, ada yang dipahami pelan-pelan sambil jalan, ada yang nggak paham sama sekali, itu jalan di tempat. Nggak apa-apa, yang penting setidaknya kamu tidak diam. Oh, itu sudah ada usaha, itu insya Allah nanti Allah turun akan ngasih kalian bantuan biar paham. Nah, kita kan dinilai usahanya. Nah, itu saran dari Bapak kita, Muhammad Hatta. Oke, Alhamdulillah pengantar pada pemikirannya Pak Hatta sudah selesai. Bulan ini selesai. Kita mulai besok bulan September. Saya lupa September itu mulai kuliah. Sebenarnya saya mau ke barat, tapi kalau membayangkan kalian mau kuliah, ya saya ingin bahas yang di timur dulu ya. Saya ingin bahas etika dan etiket ilmiah. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin scientific attitude. Jadi kalau bahasa Arabnya akhlak dan adabnya ilmu. Kita akan belajar, kita pakai model kitab tipis lagi. Kita akan membedah 4 kitab tipis tentang adab dan akhlaknya ilmu. Tema ringan-ringan aja karena kalian baru mulai kuliah. Kitab pertama akan kita bahas bulan depan, mulai minggu depan, Ta'lim Muta'alim. Tipis tau, enteng. Al-Jarnuzi. Terus minggu kedua kita bahas Mbah Hasyim Asy'ari, Adabul Alim wal Muta'alim. Minggu ketiga kita masuk ke Ghazali lagi. Pengantar menuju dunia suluk para pencari ilmu di dunia tasawuf. Kita angkat yang tipis juga, Bidayatul Hidayah. Dan yang terakhir, kitabnya agak modern. Miliknya karya Mufti Syekh Toha Jabir Alwani, Adabul Ikhtilaf fil Islam, etika beda pendapat. Menurut saya penting untuk sangunya mahasiswa yang mau kuliah dan mereka yang suka debat. Ya, jadi kita 1 bulan ke depan temanya tidak terlalu berat. Kita cari kitab-kitab tipis yang enteng-enteng. Ta'limul Muta'alim, Adabul Alim wal Muta'alim, Bidayatul Hidayah, dan Adabul Ikhtilaf fil